Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat-sahabat semua ya. Jadi di sini Umi ingin sedikit Waalaikumsalam. meminta agak panjang waktu sedikit karena mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan ini menjadi pencerahan bagi kita semua ya mengenai masalah Bang Bob juga Edis dan alhamdulillah kebetulan Bang Bob itu adalah pengacara pribadi saya dan beliau juga yang melindungi channel saya dengan payung hukum ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau lihat nanti ada kontennya Bang Bob menyampaikan pengumuman bahwa saya adalah klien pribadi dari Bang Bob, juga Bang Bob yang melindungi channel Umi dari dengan payung hukum. Jadi perlu diketahui juga, oleh sahabat-sahabat semua ya, pelaporan dari Bang Bob ini tidak ada sangkut pautnya dengan teologi ya. Beliau adalah seorang praktisi hukum, beliau adalah seorang anak bangsa yang punya keinginan yang begitu bagus ya menurut Umi, ingin mengajak kita sebagai kreator ataupun partisipan yang selalu masuk baik itu di Zoom atau di StreamYard ya, untuk apa ya, dalam dalam media sosial itu, dalam bersosial media itu dengan cara yang cerdas, seperti itu maksud dan tujuan daripada Bang Bob. Umi di sini sendiri tahu ya, siapa yang menjadi target-target pelaporan tahu, tapi Umi mungkin tidak akan buka mulut siapa-siapa saja karena setiap hari pun Umi, berdiskusi dengan Bang Bob ya panjang lebar. Jadi di sini jangan, takut untuk saudara-saudara dari Katolik ya, bahwa pelaporan Edis ini bukan hanya masalah kemarin, tapi Bang Bob ini sudah memantau dan yang dilaporkan Bang Bob bukan masalah teologinya, bukan masalah debatnya, tapi, hukum positifnya. Ya, hukum positif ini apa sih? Yang dilakukan oleh Edis bukan masalah penistaan, bukan apa-apa, tapi hukum positif tahu ya, seperti begini contohnya MKC ya, apa yang terjadi dengan MKC. Lalu kemudian ada channel si Pauzang yang akan, melaporkan juga katanya, harus ditangkap juga Ustadz Abdul Somad. Nah ini adalah sesuatu yang tidak apple to apple begitu ya, tidak apple to apple-nya kenapa? Ustadz Abdul Somad berkata demikian, itu berdasarkan dalilnya dari mana? Dari kitab sucinya Ustadz Abdul Somad. Tetapi apa yang dilakukan oleh KC, dia berkata demikian, apakah dia seorang muslim? Bukan. Nah, itu yang akan dijadikan permasalahan. Artinya apa yang disampaikan oleh KC ini itu sudah melanggar hukum positif. Artinya sudah melanggar pidananya di sana. Pada saat Ustadz Abdul Somad menjelaskan tentang masalah salib dulu, itu adalah di kalangan umat muslim dan menjawab pertanyaan, walaupun dikatakan yang demikian, tapi berdasarkan dalil yang ada di kitab sucinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh MKC? Dia keluar-keluar selama 2 tahun ini, selalu bawa-bawa Al-Quran. Saat nanti ditanya, apakah KC ini seorang muslim? Bukan, nah itulah yang menjadi apa namanya kasus pidananya atau hukum positifnya itu. Begitupun dengan Edis, buat sahabat-sahabat Katolik atau Kristen, di sini tidak ada pelaporan masalah Edis mungkin menyinggung Katolik ya, tidak itu. Contohnya begini, Edis sudah membuat satu buku, ya itu 1.000 eksemplar luar biasa dan hanya dikhususkan untuk umat Islam, ya kan dibagikan secara gratis tanpa ongkos kirim. Coba kita bayangkan, Umi pernah mengirim satu KTA ke NTT. KTA-nya sih cuman harganya murah, paling 25.000, tapi ongkosnya 250.000 ke NTT. Nah, Edis membagikan 1.000 buku yang dia tulis itu khusus untuk muslim dan itu digratiskan semua. Apakah ini tidak jadi satu pertanyaan? Dan di sini pun banyak mungkin Bang Julius juga sudah ya nerima bukunya. Atau banyak teman-teman muslim dan Umi juga dipaksa minta alamat dan Umi mengatakan tidak mau. Apa yang dia bilang, Umi terima ini supaya Umi masuk surga. Nah, ini Edis punya satu misi, menyebarkan agama di tengah orang-orang yang beragama itu sudah masuk pidana. Pertama itu ya. Kemudian waktu kita bahas masalah bukunya Edis, di sana di waktu kemarin di PI ya kalau nggak salah di Penegak Islam, di sana dia menulis satu ayat yang dipenggal hanya diambil 1/3 bagian. Nah ini nanti akan menjadi delik pidana juga. Edis menyebarkan buku-buku yang berbicara tentang Muslim karena dia mengaku pakar Al-Quran katanya ya. Tapi saat kita uji emisi ternyata Iqra 2 saja dia nggak bisa. Dia mengaku pakar Al-Quran yang sudah khatam Al-Quran selama 8 bulan. Wow, hebat luar biasa. Kita aja umat muslim angkat tangan. Kalau untuk menghatamkan Al-Quran hanya dengan waktu 8 bulan. Jadi Edis mengaku sudah khatam beberapa kali Al-Quran, dia mengaku pakar Al-Quran,
Ya, tapi waktu kita uji emisi Iqra 2 saja, Iqra itu belajar membaca Al-Quran, tingkat 2 saja dia nggak bisa. Seperti itu. Nah, dan dia mencomot satu ayat Al-Quran, lalu dia ambil di bukunya yang tidak bereferensi, yang tidak ada daftar isi, referensinya dari mana. Tahu-tahu dia mencomot ayat Al-Quran dan dipenggal ayat Al-Quran itu menjadi sepertiga bagian. Nah, ini kan sudah mulai apa namanya masuk ke ranah pidana. Seperti itu. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman simak, tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Edis ini banyak sekali. Jadi unsurnya bukan yang Bang Bob lakukan, ini bukan dari unsur teologi atau keagamaan, karena Bang Bob seorang praktisi hukum yang ingin membawa kita cerdas dalam menggunakan media sosial. Bahkan ini tidak berlaku, apalagi Bang Bob seorang Kristen. Bang Bob udah bilang, kalaupun saja misalkan HMC, Channel Umi, Goldian melakukan pelanggaran hukum akan saya lapor begitu loh. Tujuannya Bang Bob ini bagus, bikin channel-channel seperti ini oke lah ya, berdebat boleh, tapi tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Itu loh tujuannya Bang Bob. Ya, seperti tadi yang ditanyakan centang biru, apa sih motivasinya? Motivasinya Bang Bob ingin mengajak kita sebagai kreator-kreator di YouTube ini, ataupun sebagai partisipan-partisipan yang sering masuk di Zoom, di ini apa namanya, di StreamYard, untuk berbicara lebih waspada lagi. Jangan sampai ada ujaran kebencian di sana. Bahkan Bang Bob juga mengatakan jangan jangan tenang loh orang-orang yang ada di Zoom-nya Pauzang. Apa yang mereka lakukan itu pelanggarannya sama aja dengan Pauzang. Karena Pauzang ini sudah dinyatakan dia sebagai DPO, dia sebagai buronan, dia sebagai tersangka, dia sebagai penjahat. Tapi orang-orang yang ada di Zoom-nya Pauzang ini mendukung Pauzang, artinya mereka mendukung kejahatan Pauzang. Dan di mata hukum itu adalah sama hukumnya. Seperti itu. Makanya diam-diam Bang Bob ini mencermati ya setiap kreator-kreator yang pastinya di dalamnya itu terjadi konflik-konflik antara ya terutama yang sekarang lagi marah KC, terutama Manu Bulu sekarang yang lagi akan disomasi oleh para murtadin seperti itu. Nah, itu jadi perhatian fokus khusus Bang Bob. Nah, ini jadi kembali Umi mengingatkan terhadap teman-teman, marilah kita menggunakan media sosial ini dengan cara yang bijak ya. Dengan tidak melakukan ya namanya kalau misalkan perang dalil bolehlah selama itu tidak menyimpang ya, tidak menyimpang dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada karena nantinya bukan lagi tentang masalah teologis tetapi akan yang dilanggar itu adalah hukum positif ya atau pidananya yang akan diambil itu oleh Bang Bob itu pidananya. Jadi Bang Bob tidak condong kepada agama manapun dalam melakukan pelaporan ini seperti itu. Tapi yang Bang Bob usut itu adalah tindakan pidananya seperti itu ya. Tindakan pidananya tadi sudah Umi jelaskan seperti apa saat misalkan uh, umat Kristen menjelaskan tentang Al-Quran tapi menyimpang dari Al-Qurannya itu nanti akan ditanya. Kamu menjelaskan Al-Quran, ya kan? Ini Al-Quran yang kamu jelaskan itu di pelantar pelintir. Kamu agamanya apa? Oh saya Kristen. Itu yang kena pidana. Begitupun dengan kita umat Islam, misalkan menjelaskan tentang ayat-ayat Injil. Nah, tapi misalkan di pelantar pelintir, ya di pelantar pelintir. Kalau misalkan begini, Umi kasih contoh. Kita sebagai umat Islam atau kreator Muslim sering kali dikatakan oleh umat Kristen melakukan penistaan agama. Penistaan agamanya di mana? Oh, Yesus ini tidak mati disalib. Yesus ini ternyata menikah. Nah, itu tidak melanggar pidana karena kita berbicara tentang Nabi Isa yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahwa Nabi Isa di dalam Al-Qur'an adalah seperti itu, tidak mati disalib, juga Nabi Isa itu menikah dan memiliki keturunan. Itu tidak masuk pelanggaran pidana kecuali kalau begini. Oh, ini Nabi Isa itu kayak begini, tapi ternyata di Al-Qur'an tidak ada. Kita tidak berbicara berdasarkan Al-Qur'an. Itu baru namanya pelanggaran hukum ya. Tapi kalau kita berbicara yang dianggap dilaporkan, umpamanya Umi dilaporkan, ini Umi melakukan penistaan. Apa nanti ditanya apa penistaannya ini? Menyatakan Yesus tidak mati disalib. Yesus bahwa Yesus itu menikah dan memiliki keturunan. Nah, nanti Umi dipanggil, ditanya, apakah benar itu? Iya benar. Kamu agama apa? Islam. Lalu jawaban yang kamu berikan apakah itu menista? Oh enggak, ini loh ada di dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh Bang Bob ke Umi. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan
informasi yang Umi berikan ini memberikan pencerahan bagi teman-teman semua sehingga tidak terjadi antara Katolik dengan Kristen saling tuduh atau Muslim dengan Kristen saling tuduh. Nah, yang dilakukan Bang Bob adalah dari sisi dia sebagai anak bangsa dan praktisi hukum. Begitu saja Bang Julius, terima kasih. Kalau Ibu Umi saya tanggapi sebentar ya, boleh nggak Bang Jul? Boleh, silahkan. Ya, jadi tadi Umi ini mengatakan bahwa Nabi Isa itu menikah. Apa benar begitu ya? Betul, Betul ya? betul. Oke, oke ya. Tetapi ada YouTuber Kristen Mm-mm. mengatakan bahwa Yesus itu menikah dan punya anak, yaitu namanya Justus. Itu pelanggaran. Memangnya Yang mana? disebutkan Yang nama, mana yang pelanggaran? ya iyalah, mengatakan Yang Yesus itu mana yang menikah dan pelanggaran? Saya tanya yang mana yang pelanggaran? iya menyebutkan namanya, nama anaknya Yesus itu Justus. Itu pelanggaran, ya kan? Oh ya, Boleh. maksudnya yang Kristen begitu. Ya itu tinggal tinggal Itu silakan bukan saja. saya Kamu sebut saja. misalkan begini loh. Saya sebut Begini saja loh, kamu Nandar. Ya. Nandar itu ada di sini. Dia oh mengatakan bahwa ya. Nabi Isa itu, Yesus itu menikah dan sudah punya anak namanya Justus. Nah itu Oke, itu ya. Oke, saya ya saya itu kan paham, saya salah. menanggapi, saya bisa paham. Kalau misalkan itu yang dipermasalahkan, nanti juga kan orang-orang hukum itu tidak bodoh, nanti juga akan ahli sejarah akan dilihat gitu kan, bahwa misalkan struktur apa namanya apa itu namanya silsilahnya itu akan dilihat. Dan saya pun pernah melihat. Mungkin ini Bang Centang Hijau juga silakan searching, berselancar di Google silsilah keturunan Yesus dan di sana ada dikatakan nama Yesus Justus ya. Kalau tidak salah Uh, namanya Yesus Justus. Kalau misalkan Umi, tidak tahu, jangan Umi, mengatakan pelanggaran. Dicari tahu dulu lah. Ya, Umi Didi jangan bahas Alkitab dengan campur aduk dengan bahan googling. Itu dua hal makanya yang berbeda. silahkan dicari dulu Bang Centang Hijau. Jangan mengatakan itu pelanggaran kalau Anda sendiri belum tahu pasti. Bang Loh, Yonatan Nandar aku berbicara pahami. sebentar. Bang Yonatan Nandar berbicara seperti itu tentunya dengan data dan dalil. Ya, tadi Umi sudah katakan kalau misalkan dianggap itu melanggar, silahkan laporkan. Nah, Dan ini Bang sudah Yonatan yang Nandar pun dan Bang Yonatan Nandar pun Betul. Umi yakin beliau sudah memegang data dan dalil. Oke, silakan. Makasih ya. ya, Ada semoga Bang Yonatan semoga ini Nandarnya. semoga Bang Bob ini jangan melaporkan Edis TV saja. Laporkan juga itu Nandar itu. Saya berharap begitu dong. Jangan hanya Kristen yang itu kali sudah Bang Bob laporkan. Sedangkan betul-betul Nandar yang kami anggap itu menista agama. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan, Oke, saudara-saudari silakan. semua. Silakan. Ini Bang Nandar tanggapi itu. Jangan ke Umi ya. Silakan Bang Nandar tanggapin. Ada Bang Nandarnya. Nah, Makasih coba Bang